Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya kan aku sudah menyusun meal plan untuk 9 hari ke depan. Dan aku juga sudah berbelanja semua kebutuhan untuk 9 hari ke depan di jadwal meal plan itu. Nah sekarang waktunya untuk kita menyusun belanjaan-belanjaannya. Kita masuk-masukkan ke dalam food prep dan juga kita tempatkan ke tempatnya masing-masing ya. Kita awali dengan buah alpukatnya. Untuk buah alpukatnya ini kan aku beli dalam keadaan mentah, jadi harus diperam dulu gitu teman-teman. Nah setahu aku untuk memeram alpukat itu kan di dalam beras ya, jadi kebetulan banget toples beras aku kan kosong. Langsung aja aku masukin alpukat dan kita timbun lagi dengan beras. Oke lanjut lagi. Sekarang waktunya untuk mencuci ati ampela ya, pokoknya ayam-ayaman gitulah ya. Ayam-ayam itu aku cuci-cuci dulu semuanya. Setelah itu aku lanjut lagi dengan bahan-bahan yang lainnya. Tapi karena masalah di durasi, jadi untuk cuci-mencuci ini cuman aku videoin beberapa bagian aja ya teman-teman. Karena kalau kita ngikutin durasi aslinya itu bakalan panjang banget. Yang kalian lihat di sini 1 menit, dalam durasi aslinya bisa sampai setengah jam. Coba kalian bayangin kan ya. Nah, itu dia yang jadi masalahnya, makanya aku bikin video meal plan, aku belanja dan juga food prep ini sebenarnya dalam 1 hari. Tapi karena kalau disatukan itu walaupun sudah aku edit-edit, udah dipotong-potong gitu, diambil yang penting-pentingnya aja, itu tetap aja durasi masih panjang banget. Makanya untuk video meal plan, belanja dan juga food prep ini aku bagi 2. Video pertama yang kemarin kalian sudah lihat ya, itu ada meal plan dan juga belanja, dan ini adalah video kedua yaitu untuk bagian food prep-nya. Nah sekarang lanjut lagi ya, untuk cuci-mencuci tadi sudah aku wakilkan ke ati ampela aja ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi untuk membersihkan atau menyiangi sayur-sayurannya. Aku awali dengan daun kemangi. Karena di sini daun kemangi yang sudah kelihatan agak layu seperti ini. Oh ya teman-teman, satu catatan lagi ya. Jadi video ini kan aku bikin di hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu itu sudah masuk jadwal food prep aku. Jadi aku food prep ini setelah aku masak meal plan jadwal di hari Sabtu, yaitu masak sop ya teman-teman. Makanya daun kemanginya sudah agak-agak layu karena memang harus nungguin aku selesai masak sop, harus nungguin aku selesai cuci-cuci ayam-ayamnya, seperti itu. Nah, tadi daun kemanginya kan sudah selesai ya, sudah kita masukin ke dalam boxnya. Sekarang lanjut lagi kita bersihkan atau menyiangi si daun bayam. Nah, untuk daun bayamnya aku ambil bagian pucuk-pucuknya aja ya teman-teman. Jadi bagian batangnya aku buang. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah dapat bagian pucuknya. Jadinya cuma dikit ya teman-teman, karena memang bagian batang-batangnya akan dibuang semua gitu. Next, ada tahu yang sudah aku masukin ke dalam kotak food container. Lalu lanjut lagi, aku menyiapkan kotak yang agak lebih panjang, karena ini mau aku pakai untuk menyimpan daun selada atau daun untuk lalapannya ya. Nah, untuk daunnya ini kan bentuknya agak panjang kayak gini, makanya aku potong sebagian yang bagian batangnya, lalu aku tumpuk jadi satu. Semua ini belum aku cuci ya teman-teman, karena kalau dicuci nanti jadi basah gitu, takutnya malah jadi busuk gitu loh teman-teman. Oke lanjut lagi, di sini aku mulai memasukkan timun. Nah untuk timunnya itu kan aku belinya cuma sedikit ya, karena di dalam kulkas aku masih punya stok timun yang cukup banyak. Jadi setelah disatukan, stok timunku ada sebanyak ini teman-teman. Ini mau aku pakai untuk membuat acar timun. Acar timun dicampur dengan wortel, terus udah gitu ditambahin nanas. Itu seger banget teman-teman. Nah, sekarang udah selesai, kita lanjut lagi. Lapisin lagi dengan tisu. Jadi di sini tisunya pun aku pakai tisu makan biasa ya teman-teman, karena aku nggak punya tisu dapur, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita lapisin supaya nanti uap-uap air dari sayuran ini bisa menyerap ke dalam tisunya. Lanjut ya. Sekarang aku siapin untuk toge. Nah, untuk toge ini ada sedikit kesalahan teman-teman. Karena aku nggak kira-kira. Aku pikir toge ini cuma sedikit ya. Makanya aku pakai food container yang kecil gitu. Tapi ternyata ini melebihi dari kotaknya gitu. Apa sih jembul gitu kebanyakan isinya. Jadi akhirnya aku ganti dengan yang lebih besar lagi. Sebenarnya bedanya tuh cuma dikit, tapi tetap aja kalau dipaksakan nanti yang ada toge-togenya itu bakalan ancur-ancur gitu teman-teman, karena terlalu ditekan gitu. Lanjut ya, ini ada bawang-bawangan dan juga cabai. Ini sebenarnya dari kotak yang sebelumnya aku pakai ya, karena stokku memang cuma sedikit, jadi akhirnya aku campur jadi satu dengan cabai dan juga bawangnya.
Berhubung sekarang aku sudah beli bawang merah dan juga bawang putihnya, jadi mau aku pisahin dari cabenya. Nanti si cabai rawit itu mau aku campur dengan cabai merah besar. Merah besar apa ya? Cabai merah yang panjang gitulah pokoknya ya. Nah, untuk bawang merah dan juga bawang putihnya biasanya kan aku kupas semuanya jadi satu, terus aku masukin ke dalam freezer. Tapi karena aku bikin food prep ini lumayan terburu-buru, jadi aku nggak sempat untuk kupas-kupasin bawang-bawangannya. Makanya untuk bawang-bawangannya aku cuman masukin ke dalam kotak seperti itu. Nanti kita tutup aja, dan nanti kalau aku ada waktu lagi, ada waktu senggang gitu maksudnya, akan aku kupas-kupas semua, setelah itu aku pindahin ke dalam freezer. Oke, lanjut ya. Sekarang aku mau susun cabenya ke dalam kotak food container yang warna pink ini. Jadi di kotak ini sudah ada sedikit stok cabai rawit kecil-kecil gitu ya. Nah, sekarang aku tambahin dengan cabai merah keriting. Sampai lupa ya, cabai merah keriting. Tadi aku sebutnya cabai merah besar kayaknya. Oke, sudah selesai. Kita simpan lagi. Dan di sini lanjut lagi, aku mau pindahin kentang. Untuk kentangnya tidak aku masukin ke dalam freezer ya teman-teman, karena kentang yang aku beli ini dalam keadaan kotor seperti ini. Karena memang tadi kentangnya itu masih di dalam karung besar, terus udah gitu pada kotor-kotor semua. Jadi yaudah apa mau dikata, aku beli aja kayak gitu ya. Dan untuk bawang bombaynya, karena jumlahnya cuma ada satu, makanya aku masukin ke dalam kotak yang isinya tomat sekalian. Karena di situ juga masih muat ya, nebeng satu lah nggak apa-apa. Lanjut lagi, aku memasukkan ikan teri. Untuk ikan terinya ini kan ada 2 bungkus. Jadi aku masukin jadi satu ke dalam satu kotak. Nah, lanjut sekarang aku mau merapikan bumbu dapur. Untuk bumbu dapurnya ini biasanya aku masukinnya juga ke dalam freezer, sudah dalam kondisi bersih dan terpotong-potong. Tapi karena aku agak terburu-buru untuk food prep, jadi akhirnya aku masukin jadi satu kayak gitu aja ya teman-teman. Dan mohon maaf di sini semut-semut di rumahku pengen numpang eksis juga. Jadi mereka itu selalu berkeliaran di mana-mana. Dan terus terang aja aku bikin food prep kayak gini itu balapan sama semut juga teman-teman. Karena semut itu ngincer banget sama ikan asin, terus udah gitu sama nih barang satu ini nih, cumi asin. Itu dikejar banget sama si semut, makanya aku buru-buru banget gitu. Oke, lanjutlah ya. Untuk brokolinya itu nggak ada tutupnya ya, jadi nanti bakalan aku tutup pakai tisu seperti biasa aja, tapi nggak pakai tutup dari kotak food prepnya, karena tutupnya nggak tahu kemana hilang. Dan kebetulan untuk brokolinya juga kan mau aku masak juga, jadi nggak apa-apa, cuman numpang sebentar gitu ya. Terus untuk cuminya kan udah tadi ya, cuinya juga udah, terus tadi ati amplanya juga udah. Lanjut lagi, sekarang kita masukin lele ke dalam kotaknya. Untuk lelenya ini susah banget kalau pakai sendok ya, jadi akhirnya aku comot aja pakai tangan kayak gini. Ini lelenya lumayan gede-gede teman-teman. Ini 1 kilo isinya cuma berapa tadi ya? 6 apa 7 gitu kalau nggak salah. Oke, selesai ya. Ini lelenya sudah ready, lanjut lagi. Kita masukkan sayap ayam. Untuk sayap ayamnya ini tadi kan aku beli lumayan banyak, ada sekitar 1,5 kg. Tapi karena sebagian sudah aku masak untuk membuat sayur sop, jadi ini adalah setengahnya ya teman-teman, kurang lebihnya sekitar 7 onan lah. Aku juga nggak terlalu ngitung, tapi setengahnya berarti 7 on ya, setengah dari 1,5 kg. Oke, lanjut lagi, ini ada dada ayam. Dada ayam kan tadi aku beli 2, dan aku bagi 2. Satu untuk membuat ayam chicken katsu, dan satu lagi untuk membuat ayam goreng tepung. Lanjut lagi, kita potong-potong daun bawang dan juga daun seledrinya. Yang pertama aku potong daun seledrinya dulu ya. Karena daun-daunan ini mau aku bekukan di dalam freezer, makanya aku potong-potong seperti ini supaya nanti sewaktu mau pakai itu tinggal ambil secukupnya aja. Dan cara mengambilnya juga lebih gampang gitu. Untuk daun seledrinya sudah beres, sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk potong daun bawangnya. Untuk daun seledri sebanyak ini, kalau aku yang pakai ini bisa awet banget teman-teman. Itulah kenapa makanya aku simpannya di dalam freezer supaya awet dan tetap fresh pada saat kita mau pakai. Oke, sekarang kita lanjut, kita potong daun bawangnya. Untuk daun bawangnya ukurannya agak besar-besar ya. Dan jumlahnya juga lumayan banyak. Jadi kemungkinan nanti nggak cukup kalau kita masukin ke dalam satu food container. Jadi bakalan aku masukin ke dalam 2 food container. Memang sih nggak terlalu penuh, tapi nggak apa-apa karena kalau kita membekukan daun-daunan seperti ini, apalagi daun bawang dan daun seledri yang sudah dipotong-potong,
Itu baiknya setelah sekian jam gitu, ada beberapa jam lah, 1 atau 2 jam. Jadi udah setengah beku gitu, kita keluarin dulu sebentar, kita kocok-kocok supaya daun-daunan ini terpisah satu sama lain. Jadi itu akan memudahkan pada saat kita mau pakai. Sekarang aku sudah mulai masukkan daun bawangnya ini ke dalam food container ya. Betul aja, di sini nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu kotak food container. Karena memang food container yang tersisa itu tinggal yang kecil-kecil gitu. Jadi akhirnya inilah dia hasil food prepku hari ini, meal plan untuk 9 hari ke depan. Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman. Dan terus terang aja, untuk membuat video ini aku kejar-kejaran banget sama yang namanya semut. Karena semut itu udah ngintai si, apa tuh namanya, cumi asin. Jadi ini aku benar-benar harus nyingkirin semut, jangan sampai mereka tuh mendekat ke makanan-makanan ini. Barangkali teman-teman ada yang punya tips bagaimana caranya untuk menyingkirkan si semut-semut yang warna hitam yang agak gede gitu teman-teman. Itu tolong tulis di kolom komentar ya, aku butuh banget tipsnya itu. Karena kalau untuk menyingkirkan semut itu agak susah. Jadi kalau yang semut yang kecil-kecil itu kan masih mempan dipakein kapur ajaib. Tapi kalau untuk semut yang hitam-hitam seperti ini tuh nggak mempan teman-teman. Padahal aku udah usahakan sebisa mungkin makanan-makanan itu tidak ada yang ditaruh di luar, kecuali untuk seperti ini ya. Tapi tetap aja mereka tuh betah banget ada di rumahku. Makanya tolong tips-tipsnya ya teman-teman. Barangkali kalian punya saran, silahkan tulis di kolom komentar. Aku tunggu. Nah, sekarang tutup menutup food containernya sudah hampir selesai. Untuk protein-protein hewaninya semuanya akan aku masukkan ke dalam freezer. Kenapa aku masukin ke dalam freezer semuanya? Karena aku merasa lebih tenang aja, namanya juga protein hewani gitu ya. Mereka itu rawan banget untuk basi dan juga untuk berjamur kalau memang suhunya tidak tepat gitu ya. Makanya supaya aku lebih tenang, semuanya aku masukkan ke dalam freezer. Dan untuk sayur-sayurannya kita masukkan ke dalam kulkas yang biasa ya. Oke teman-teman, sebelum video ini berakhir, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu setia menonton video aku, yang sudah selalu support channel aku, baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian. Dan untuk teman-teman yang barangkali baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka dengan video-video recehku ini, dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan bersyukur atas apa yang kita punya ya teman-teman. Karena jika tubuh dan hati kita sehat, maka itu akan memudahkan apapun urusan kita. Dan jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat dan juga rezeki untuk kita insya Allah. Oke teman-teman, sekarang waktunya untuk memasukkan hasil food prepnya ke dalam kulkas. Untuk di bagian freezer, seperti yang aku bilang tadi, ini isinya adalah protein-protein hewani. Semua masuk ke dalam freezer ini. Dan untuk di bagian bawah, di sini ada sayur-sayuran dan juga perbumbuan. Nah, untuk kacang tanah, santan, dan juga sisa bihunnya, aku masukin ke dalam lemari biasa ya teman-teman. Jadi nggak masuk ke dalam kulkas. Cuma sayangnya pada saat aku memasukkan itu, aku lupa tidak menyalakan videonya. Jadi nggak ada dokumentasinya ya. Dan inilah dia hasil food prepku hari ini dengan total budget 316.000. Insya Allah aman untuk makan kami berempat selama 9 hari ke depan. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah hadir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.